Kalau lu pengen sesuatu, lu nggak usah kerja keras, ngejar-ngejar atau nyari-nyari. Semakin lu cari, semakin gak ketemu. Waktu lu nggak cari, malah ketemu. Halo Bang, Halo, halo apa Bang kabar? Ronald. Dandi. Iya, Gimana, mau tanya nggak? iya Ngobrol. mau nanya nih Bang. Nah. Jadi kan udah pada saat praktekin jangan mikir itu kemarin Bang ya. Hmm. Jangan mikir dan flow state. Itu Ya, ya, ya. tahun 2018 rencananya habis nikah tuh cuman pengen ngontrak kan. Tapi saya Ya. selalu visualisasi, imajinasi yang diajarkan. Dalam waktu Oh, 1 tahun aja saya udah punya rumah, beli tunai, dan itu wih, sesuatu yang luar biasa. Nah miracle pertanyaan, ya. ya Jadi, terbukti benar. oh. Jadi pertanyaan berarti saya beneran gimana God like itu bener menjaga? jadi ya. Udah terjadi, jadi udah di Nah, rumah jadi sendiri. jadi jadi awalnya tadinya setelah nikah cuma pengen pikirannya cuma Kontrak, bisa ngontrak aja gitu. iya Nah, ternyata pakai God like dengan visualisasi dalam setahun beli rumah tunai ya. beli rumah tunai, beli mobil tunai, Ah, beli mobil juga. Kaget nggak bisa begitu loh? Kok begini gitu? iya. Jadi yang Ah, kayak Ronald ajarkan bahwa tugasnya kita minta aja. Jadi kalau gimana caranya nanti ikutin aja. betul. Iya luar biasa. Caranya betul sendiri kan, nggak direncanakan kan, ada aja Iya, gitu. Nah, ya itu. itu. Jadi walaupun rumah sederhana kan ya lumayan lah Bang. Coba dikasih lihat dulu rumah. Gimana Bang? Signalnya Ya, ya, ya. Nggak, ya, ya. Pertanyaannya gimana? gimana Bang? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya gimana caranya kita untuk terus meningkatkan ke level yang lebih lanjut Bang? Untuk Ke visualisasinya level yang, lebih tinggi Bang. nah, gini. Kamu dulu waktu cuma mikir, cuma kontrak aja, Iya, terus pengen punya rumah, ya kan? iya. Apakah kamu maksain harus punya rumah? Enggak, Kan enggak. 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 Pokoknya ya udah dapat enggak deh gitu ya. Iya benar, benar Bang. Baru dapat kan. Iya benar. Nah, kalau sekarang kamu bilang gimana caranya supaya next level, nah, itu seperti Benar, ada benar, benar. paksaan. Iya, Gitu. Jadi caranya simpelnya ya pertama harus spesifik dulu next levelnya maunya apa gitu ya kan. Kalau nggak spesifik nanti random kan. Kedua ya jangan ngoyo, benar biarkan Bang. aja itu. Oh, jadi pikirin aja next levelnya maunya apa. Mungkin next levelnya kamu ada rumah, ada mobil, mungkin next levelnya punya istana gitu atau poligami. Apalah gitu. Jadi dipikirin dulu aja dan ya jalankan seperti sebelumnya. Gini ya Bro Dendi ya, ada Iya, satu hal yang kadang kesalahan yang pakai God Life gitu. Jadi awalnya kan mereka nggak ngarepin ya, iya, iya flow benar, aja. benar, benar, benar. Begitu sudah dapat mereka shock kan, ih bisa gitu kan, Iya, jadi ih ngarep. bisa. Nah, baru mereka jadi ambisi. Wah, ini pasti bisa gimana supaya God Life-nya nah, ya itu jadi kacau Benar, benar. gitu. Jadi ya santai aja sebenarnya, harus lebih di Gitu enjoy, ya tetap Bang ya. jalan biasa. Iya Iya, Bang. iya. Jadi Justru jangan dipikirin lagi ya Bang ya. boleh dipikirin, tapi setelah itu ya sudah. Lepaskan jadi Bang ya. Jadi enggak. Tapi kira-kira begini bagusnya enaknya gini gitu. Aja sih. Nah, Ya, kebanyakan orang begitu. ya memang Sip itu ya? kesalahan saya. Jadi Iya, sekarang iya. sekarang ngarep ujungnya jadi kok belum nih Betul, gitu. betul. Kebanyakan gitu. Luar biasa loh Bang. Good luck-nya. Ya, Mantap. sip, mantap. Thank you ya. Sukses terus ya, Thank you Bang, sukses. Bang Ronald. Thank you Bang. Baik. Bang Odi mempercepat realisasi dari visualisasi gimana? Mempercepat supaya jadi nyata gitu. Rilis Visualisasi. seberapa cepat wujud gitu. Kalau Gimana? kita seberapa kuatnya kita merilis kepada divine energy, seberapa cepat itu pula lah itu akan terwujud. Tapi saat kita Oh udah gitu. rilis, besok kita tanya lagi, gue harus ngapain lagi, yang kurang apa gitu-gitu, lu masih ragu.
Saat udah rilis, kita udah doing something, udah jalanin aja tanpa lu ngerasa beban di hati lu gitu ya. Beban lu cukup lah di otak kiri, lepas. Otak kiri kerja, lepas. Jadi visualisasi total di kanan itu berjalan sepanjang lu lagi berkarya, lagi berkreasi. Dari definisi gua kayak gitu loh. Jadi nggak usah. Jadi itu semacam lu lagi relax, lagi enjoy, lagi berkarya itu jalan ya. Bukan lagi mau memanage mikir gitu ya. Jadi pada saat lu lagi flow itu terjadi gitu ya. Pada saat itu juga terjadi. Kayak gini ya, yang kayak gue bilang tadi, ini gue pernah visualisasi ini 8 tahun, bentuk rumah kayak gini, bentuk standar kehidupan gue begini, tapi gue nggak ngoyo untuk mendapatkannya. Pada saat gue berproses itu, gue cuma inget-inget aja memori gue waktu itu. Gue inget step tanpa gue harus mempertanyakan gimana wujudinnya. Gitu. Jadi lu hanya mengingatkan diri, gue pengen ini, udah. Nanti lu jalanin apa yang lu bisa jalanin gitu ya. Terus ingetin lagi, tahu-tahu nyampe gitu ya. Yes, tapi ngingetnya tuh gimana? Describe-nya ya, pakai emosi, pakai rasa, supaya benar-benar gue udah berada di keadaan itu gitu. Itu kan kalau kita udah berada di keadaan gitu kan bersyukuran tertinggi tuh, alhamdulillah ya terus bawa. Betul. Alhamdulillah kata yang di atas sudah tinggal amin, udah kewujud pelan-pelan. Iya. Kalau udah alhamdulillah belum terwujud berarti emang belum waktunya, santai aja gitu. Cuma juga. Iya. Jadi ya jadi belajar santai ya teman-teman. Orang mau belajar ngotot, kita belajar santai. Iya. Nah, cara otak kanan begini Laran kalau pengen. Iya. Emang kalau kita menjalani hidup harus di enjoy sih. Buat apa juga lo misalnya sukses gila-gilaan kan, tapi stres gitu kan. Ya enakan sukses gila aja dan gila-gilaan gitu, tapi lo happy gitu. Ya, kalau lo sukses gila-gilaan paling top juga lo jadi sasaran para mafia dan kompetitor yang gak sehat gitu. Ujung-ujungnya di atas kita siap kalau udah kayak begitu kan. Iya, makanya emang teman-teman juga satu visi juga, satu misi juga kalau mau bisnisnya harus fun gitu, atau lo menjalani apapun harus fun, udah gitu aja. Itu juga harus dipikirin gitu. Kalau enggak paling jalannya nggak berapa lama terus berhenti karena gue nggak enjoy gitu. Betul. Itu aja sih. Sejauh mana kita relax, di situ kita relax itu kita ngelepas, rilis terwujud. Kalau kita ngoyo itu udah salah aja, patokan gue gitu sih. Iya betul. Bang Odi, ketika sudah terwujud cara nyari impian lagi gimana? Misalnya mungkin gini, lu pengen sesuatu terus udah terwujud nih, terus mimpi berikutnya apa ya? Dia kayak bingung gitu. Gue sih gini ya, sebetulnya kebingungan itu cuma karena kita mental block doang ya. Setiap manusia pasti setelah udah di level tertentu gitu, dia pasti punya bayangan gue pengen berada di level yang mana lagi kayak gitu. Cuman gue bingung kadang-kadang milihnya A, B, C, apa yang harus gue iniin. Ikutin intuisi itu yang fun. Yang paling nyaman yang mana ya gitu. Gak mungkin kita bener-bener total gue gak punya apa-apa nih, gak punya tujuan, gak mungkin. Ada beberapa tujuan, udah pilih mana yang fun, nikmat, dan itu bahagia gitu. Tapi misalnya kita langsung logis main nih, tapi profitnya gak setimpal, tapi kayaknya begini, buang dulu deh logika, jalanin dulu. Satu lo ngerasa buang dulu tuh logika. Nah itu ya, ingat teman-teman, satu kalimat sakti dari Bang Odi, buang dulu tuh logika. Bener sih. Ini kebalikan bro, kalau orang-orang akademis profesor pakai logika. Ya kita bilang buang dulu logika. Ya beginilah ya teman-teman ya, dua sisi dalam satu koin yang sama, harus ada opositnya gitu. Iya. Jadi berwarna. Di kampus gua harus logis, terstruktur kayak gitu. Iya. Jadi kalau mau
Jadi kalau mau sesuatu jangan mikir kapan dapatnya, caranya gimana. Udah stres kayak gitu, buang aja tuh logika ya. Pokoknya dapat, gue nggak tahu kapan, gue nggak tahu gimana caranya. Pokoknya dapat, gue seneng deh gitu. Betul, trust yang tertinggi loh itu, faith. Betul. Ya kan? Dan itu susah bro, kita mau trust, kita tuh dilindungi sama semesta, kita disayang tuh susah gitu. Kita kayak merasa kita dibuang gitu. Ya. Kayaknya masih benar-benar kayak dibuang gitu Ran gitu. Padahal yang ngebuang itu cuma sudut pandang kita sendiri aja. Nah, itu dia benar. benar. Mungkin karena semesta atau Tuhan itu nggak kelihatan kali. Itu juga mungkin menjadi salah satu kendala orang-orang. Mereka lebih percaya yang dilihat. Tapi gini loh, kendati nggak bisa dilihat ya, tapi lu bisa rasain kok gitu. Kalau lu positif berasa gitu. Betul. Mainnya sense feeling lu gitu. Lu ngerasa aman, ngerasa nikmat, kayak ada yang ngelindungin lu aja, kayak ada yang peluk lu, nggak akan kenapa-napa kok. Udah jalan sana, trust gitu. Nah itu kalau udah bisa kayak gitu udah enak banget ya. Udah seru deh teman-teman. Nggak akan ada lagi rasa takut, rasa khawatir. Udah semua udah diaturin. Dan ya kita tinggal ngikutin aja gitu. Yes. Flow itu. Iya. Nah, ini banyak juga teman-teman yang oke, gue nggak pakai logik ya gitu. Ada juga kan. Gue nggak pakai logik lah. Gue maunya spontan aja kayak yang lu ngomong gitu kan. Banyak kayak gitu kan, gue digituin. Tapi nggak berhasil juga gitu. Gue udah lepasin, gue udah nggak mikirin. Tapi gue gini-gini aja. Ya bener juga sih, berarti ada blok gitu kan, bahwa istilahnya oke, lo nggak pakai terlalu logisnya dipakai tapi pada tempatnya, terus dia sudah lepasin tapi nggak jadi juga gitu. Menurut lo kenapa ya bro? Gue nggak yakin dia udah lepasin total kalau gue pribadi Ron. Oke. Kalau orang begitu dia berarti masih ada titik tawar ya di area logis atau di area ego dia tuh masih ada titik tawar. Sedangkan otak kanan ini lemparnya doa atau loa gitu kan, atau keselarasan dengan semesta. Tapi di sini tuh masih nanya caranya gimana gitu. Masa sih masih ada kayak gitu-gitunya? Ini nggak masuk akal gitu. Walaupun mulut dia ngomong enggak, gue udah lepas, tapi gitu. Hatinya masih berat ya. Pas gue ngalamin diri gue sendiri itu. Oh gitu. Berat. Gimana? Misalnya lu pengen lepasin tapi masih ada keraguan gitu. Secara tersembunyi gitu. Contohnya gini, gue kan lagi senangnya digital marketing lah ya, digital strategis gitu-gitu. Itu kan penerima gitu ya Ron ya. Wih, kalau album begini bisa menghasilkan engagement segini, funneling segini, masuk berarti ke rekening sekian gitu-gitu. Logis. Ya mungkin gue boleh lah ngakuin itu logis. Tapi udah sebenarnya gini konsepnya, lakuin aja pakai tangan lu, jangan pakai hati lu. Itu bagian otak kiri. Saat udah lu lakuin tidur tinggal gitu. Saat tidur itu biarin aja frekuensi si theta alpha ini yang lempar ke atas. Ya kayak gitu. Tapi saat gue bangun tidur, gue ngecek nih Ron. Engagement rate, funneling gue ke e-commerce berapa gitu-gitu. Itu seminggu 2 minggu tidur gue malah jadi kusut gitu. Karena ekspektasi harus ada improvement gitu ya. Ekspektasi lagi benar. Tapi kalau lu nggak ngecek tahu-tahu ada improvement gitu. Kalau gue nggak ngecek, gue tidur nih Ron. Orang kan bilang gue tukang tidur bangun siang gitu. Gue tidur bangun siang, sore gue ngecek pembukuan. Bahagia lah banget gue tiba-tiba Ron, rekening kok gemuk amat ya gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada problem yang kita sepertinya nggak nyanggup dipikirin sama otak kita, sebenarnya kita tinggalin aja, kita main kayak tidur kayak gitu. Iya kan? Gini bro, banyak teman-teman yang bilang kalau lu lagi ada masalah, lu lagi kepepet, kalau lu tinggalin main, lu adalah orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Padahal bukan itu. Bukan gitu. Iya. Gua bahkan mengkait-kaitkan dengan logika agama lah gini ya. Iya. Masih
ya, income gue masih ngedrop gini-gini, wah gue harus sholat tuh ini saat anak gue nggak main, tar dulu papa lagi kerja gitu kan. Itu nggak jalan, itu nggak jalan. Gue ngeliatin aja tuh algoritma kan, gue liatin, tapi pada saat itu terakhir badan gue udah terlalu capek, gue udah kurang tidur, udah apa, oh iya gue pakai otak logis, gue copot logis, gue mati itu karena gue udah ngelakuin kan semua di digital, gue lakuin, gue main, gue langsung tidur sama anak gue tidur sama anak gue santai, sore gue bangun, nggak gue lakuin apa-apa, cuman lihat pembukuan, oh memang ini yang Tuhan mau sebenarnya, lo harus bagi diri lo buat seneng sama anak, sama keliling lo, sama keluarga, sama teman-teman, sisanya urusan gue gitu. Kemarin kok lo kayaknya mau ngambil langkah gue gitu, mungkin Tuhan mungkin ngomong kayak gitu ya, jadi rupanya itu yang muter di situ. Benar sih, ego sih logis ini. Gitu. Jadi ini teman-teman nih, ini ya kita sudah alami ya berdua ya. Dimana kalau mau kemajuan besar atau miracle itu ada, baik itu keuangan ya, lu khususnya keuangan dan macam-macam sosial dan lain-lain juga. Kita usaha, tetap usaha lah ya. Cuma ada batas, jangan sampai stres gitu. Iya betul. Iya. Kalau kita udah ngoyo itu kita udah ngoyo, ini udah salah nih gitu aja deh patokannya. Kalau udah ngoyo ngedrive itu udah pasti ego atau si perfeksionis logis ini nih gitu. Lepas. Jadi usaha jangan sampai stres, usaha yang ya sampai mentok tapi ya udah kalau nggak bisa ya udah, dan benar-benar percaya itu bakal nanti diurusin lah. Ntar Tuhan campur tangan kok urusannya gitu. Kita nggak usah khawatir, udah percaya aja. Dan benar-benar kejadian loh, aduh soal duit juga segala macam. Cuma orang-orang ini susah percaya, itu aja sih, susah percaya. Iya, struggle-nya di susah percaya itu. Tapi giliran mereka percaya ya, baru jadi gitu. Jadi ya seperti cerita lu tadi kan ya begitu. Seru-seru aja kan. Iya. Jadi memang trust in God totally gitu. Betul. Itu works. Iya, works. Dan gue udah ngalaminya berulang kali dalam kehidupan. Jadi ya sebenarnya manusia kan ada titik bodohnya ya. Saat gue udah kejeblos lagi, gue lagi bodoh berarti itu. Gue lagi pakai ini gue, bukan pakai energi semesta gitu. Gitu. Aduh. Terus mungkin jangan terlalu buat teman-teman juga jangan terlalu panik atau terlalu takut gitu. Ini ada juga teman-teman gua, jadi kalau dia pengen sesuatu atau lagi kepepet atau gimana, biasanya mereka nggak religius, nggak doa gitu. Tapi giliran kepepet doanya jadi sering-sering dengan ekspektasi kalau gua doa atau gimana tiba-tiba akan dapat solusi gitu. Padahal justru kalau yang nggak apa-apa sih ya banyak doa, cuma kalau doa lu karena lu panik gitu, based on fear itu jadi ya justru lu malah ketahuan bahwa lu negatif gitu. Jadi doanya based on fear kan. Iya. Karena sebenarnya gini kalau gue lihat ya, saat kita lagi meratap, kita lagi nangis, oke lah, mungkin kita lari ke ibadah, ke doa apa segala. Cuman yang kita lempar ke semesta, ke Tuhan gitu, itu adalah rasa panik, rasa takut. Ya jawaban Tuhan cuma amin. Ya udah, panik, takut, sedih, amin gitu. Tapi saat kita lagi happy, lagi sama pasangan, lagi sama keluarga, di situ kita berdoa, para energi yang bahagia, kaya. Kata semesta, kata Tuhan juga cuma bilang amin, ya kaya kita bahagia. Iya. Jadi misalnya nih teman-teman nih, mungkin ada satu tips yang ini banget, terdengar konyol tapi works. Jadi pada saat teman-teman ada masalah, bawalah dalam doa, tapi habis itu udah lupain aja, tidur kek gitu, nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah doa belum dijawab nih, doa lagi, mungkin doanya belum didengar terus jadi maksa gitu. Emang kemampuan untuk cuek dan nggak peduli setelah usahanya udah maksimal tuh ya itulah yang harus develop kali ya bro ya. Itu ya. Mungkin itu kali titik yang namanya ikhlas, yang benar-benar ikhlas itu mungkin ya. Saat udah let go dan everything justru bakal balik semua di tempat yang semestinya gitu.
Ya memang susah sih mengalami. Gue pribadi aja udah upside down gitu-gitu masih suka lupa gitu. Iya. Manusia. Terus lu juga terkenal dengan banyak temen pastinya ya. Bersosialnya cukup ya asik lah gitu, dan ranahnya juga internasional gitu. Lu banyak kenalan dari luar negeri juga gitu kan. Ya memang dari mungkin dari kerjaan ya, lu kan juga pembalap apa jual-jual knalpot gitu kan. Tapi ada nggak tips khusus nih buat temen-temen kalau bersosial gitu supaya bisa masuk ke ya social circle atau yang diinginkan lah gitu, entah dari kalangan artis mungkin, profesional atau apa gitu. Kayaknya kan lu luas banget gitu dengan bersosial itu. Kalau yang gue perhatiin ya, orang itu kebanyakan awalnya takut rejection tuh gini. Gimana orang akan mandang gue ya saat gue masuk ke lingkungan ini? Gimana orang akan melihat gue saat masuk ke lingkungan yang gue mau level up lah gitu. Padahal manusia itu nggak begitu kalau gue sadari ya. Mereka tuh justru sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan inferioritasnya masing-masing. Jadi kalau gue mikir itu apa gunanya, ya udah gue jadi diri gue apa adanya, senyaman-nyamannya gue, se-happy-happynya gue. Akhirnya gue pun nularin happy ke orang-orang yang ada di sekitar gue. Saat gue udah nularin happy itu otomatis kalau di klub lah bahasanya jadi center of the party. Zaman-zaman pick up artis dulu nih. Kalau udah di situ kan orang-orang jadinya nggak ada lo nggak rame gitu. Padahal iya betul. Gue just being happy aja dan lo tularin happynya gue gitu. Iya benar. Walaupun yang nggak umum gitu kan, yang agak-agak gila gitu. Ya gue happy kenapa gitu. Jadi kalau misalnya lu bergaul gitu, buat teman-teman lah nih minta tips, misalnya mau deketin cewek dalam bersosial gitu ya. By the way ini Bang Odi ini sudah menikah ya dan sudah punya anak, jadi ngomongnya nggak boleh terlalu frontal soal cinta-cintaan. Tapi bagi tips boleh lah ya. Dirandang aja paling beneran. Kita ngobrol berdua aja gitu. Kita begini. Bercanda ya. Bercanda buat siapapun ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau bergaul atau mau gimana, mungkin mentalitasnya tuh jangan punya goals ya. Bergaul tuh sebenarnya jangan gue bakal masuk ke sosial itu, gue bakal bikin dia deket sama gue. Terus misalnya teman-teman ada suka cewek, ntar dia bikin cewek itu suka sama gue. Itu menurut gue mental itu bukan mental bersosial, itu mental hunting ya. Iya. Biasanya jadi gitu kan. Iya benar, jadi modus. Dan saat modus itu nggak kena, dia kecewa akhirnya dia ngedrop meter inferior. Tapi kalau kita datang, gue mau fun dengan apa ya diri gue ini apa dari gini gitu kan, dengan kurangnya gue, dengan lebihnya gue mau happy, gue mau fun, gue mau temuin cewek, gue mau kenalan sama ini, gue kayak nggak punya ekspektasi bahwa tujuannya ntar harus gini. Nanti gue ketemu dia, gue mau fun, dia fun, gue fun, lama bisa terjadi relationship atau bisa jadi pekerjaan atau jadi social circle yang baru. Jadi memang harus bebas modus kan, bener bahasa mindset itu jangan jangan yang gimana gitu sih. Jadi memang awalnya semua harus just friends sih menurut gua ya. Nah itu yang sepertinya ditakutin ya sama teman-teman. Takutnya friendzone, takutnya friendzone gitu kalau cewek. Atau misalnya kalau berbisnis mereka langsung maunya, ini partner bisnis aja gitu. Ya, dari awal udah kayak gitu, akhirnya orang lihat kita ini ya orang ya punya tujuan tertentu ya, tanda kutip manipulatif ya. Gitu kan, iya, benar. Harusnya sih kita mau kita mau fun bareng aja. Kira-kira kebentuknya gimana, enaknya gimana, ya udah itulah yang kita jalankan gitu. Betul. Jadi nih misalnya teman-teman nih kalau misalnya bergaul ya jangan langsung gue mau bikin dia partner bisnis terus ngomongin bisnis apa kayaknya nyecer atau sama cewek gue harus dapat dia, enggak ya. Justru yang harus dilakukan adalah kebalikannya dari yang orang-orang bilang gitu. Kita ngomong yang simple aja, apa kabar, kerja lu apaan, biasanya jalan kemana gitu.
Itu kan nggak ada yang spesial kayak orang-orang bilang. Benar. Dan nggak ada ekspektasi yang berlebihan gitu ya. Jadi saat kita mendapatkan hasil yang di luar dugaan kita malah bersyukur. Alhamdulillah gue progres gue segini sama dia gitu. Kita bersyukur, akhirnya kita malah makin enjoy buat flowing next stepnya. Tapi kalau dari awal framingnya udah gue harus dapat ini itu dari awal bikin mental drop duluan, endingnya orang juga ngelihat body language kita, gestur kita udah ngaco gitu. Ini ada maunya jadi orangnya gitu. Jadi emang flowing gitu. Iya. Jadi emang ngobrol santai aja sih sebenarnya ya, dan nanya-nanya hal-hal yang biasa aja gitu. Nanti dari yang hal-hal biasa itu baru ngalir lah gitu. Misalnya kalau dia mau nanti ngomongin bisnis atau ngomongin yang lebih relationship deep, ya biarkan itu yang dia yang mulai duluan gitu. Kita hanya membuka omongan aja sebenarnya ya. Benar. Kita hanya buka dengan fun dan saling menerima udah gitu. Lama-lama kan barrier yang kaku itu kan runtuh kan. Saat barrier runtuh itu yang ngomong udah emosi, udah alam bawah sadar, udah itu udah enak kita ininya mau blending gitu. Cut lanjutin nanti aja. Oke.